Izin Ustadz, Ya, kita mulai. baik, siap dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Nur Yasin LC yang telah hadir pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kajian rutin pengajian tarbiyah ruhiyah kita pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Dr. Bentito, yaitu surat At-Taubah ayat ke-61. Kepada Dr. Bentito dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يعدون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يعدون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يعذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Dr. Bentito yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang indah. Selanjutnya mungkin kita lanjut langsung saja kepada Ustadz Nur Yasin LC untuk kajian dengan topik hari ini, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kepada Ustadz Muhammad Nur Yasin LC, kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para dokter, masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang banyak sekali yang diberikan kepada kita, yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat yang sangat tinggi, yaitu nikmat taufik. Sehingga dengan nikmat taufik dari Allah ini, kita bisa berkesempatan sekaligus berkemampuan untuk mengejar, berlomba-lomba di dalam meraih bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya pada sore hari ini kita bertolabul ilmi, bertafakuh fiddin, mendalami ajaran agama kita sendiri. Yang justru kegiatan tafakuh fiddin ini, tolabul ilmi ini adalah kewajiban yang pertama sebelum kewajiban apapun yang ada dalam Islam. Menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kewajiban apapun. Para dokter, masyarakat muslimin rahimahullah, sebagaimana sudah diketahui, kajian kita berkelanjutan membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kita pernah menyampaikan dan bahkan sering menyampaikan di banyak tempat, kalau pengajian sudah rutin, sebaiknya membahas kitab urut per bab, karena yang demikian itu lebih mengakar, lebih berpengaruh, lebih berdampak di dalam kejiwaan kita, sehingga lebih menguat pengaruhnya di dalam ubudiyah kita. Kalau tematik-tematik sifatnya untuk yang insidentil, ya kita katakan sebagai vitamin begitu. Adapun yang pokok adalah kajian kita berkelanjutan. Dan itu yang kita biasakan di mana-mana ketika sudah rutin berkelanjutan adalah dengan kitab. Misalnya di Masjid Ibrahim Komplek Angkatan Laut Semolor Bahari, kita membahas tafsir dari surat Al-Fatihah. Sekarang sudah surat Yusuf per ayat, dan itu sudah berapa tahun ya, sudah belasan tahun gitu, dan kita berkomitmen memohon kepada Allah untuk bisa sampai khatam. Demikian pula di beberapa tempat kitab yang lain terus perhalaman berbab, sebagaimana di BTKV ini kita membahas Riyadhus Shalihin, kitab yang luar biasa sekali, yang tidak ada kaum muslimin di muka bumi kecuali pasti mengenalnya insya Allah. Dan kitab ini banyak direkomendasikan oleh para ulama. Kita sekarang sedang membahas bab taubat, hadis yang ke-21. Hadisnya sangat panjang, dan kita pernah menyampaikan bahwa kita di dalam kajian kita ini metodenya membacakan matannya dulu, kemudian diterjemahkan, kemudian kita bahas bersama ada faedah apa saja yang bisa diambil. Namun kali ini karena hadisnya panjang sekali, saya meminta izin untuk langsung dibacakan ke terjemahannya saja, ya. Nanti ini kita masih bab 3 ya. Bab 3 hadis 21. Oh sudah bab 21, jauh banget ya. Taubat itu bab berapa? Taubat itu bab 2 malah ya. Kan yang pertama ikhlas. Yang kedua taubat, bab 2. Bab 2 hadis nomor 21.
Terus hadis 20, satu lagi 21. Terus nah ini 21. Nah, ini kan hadisnya sangat panjang sekali tentang kisah taubatnya 3 orang, yang ketiga orang ini kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita tidak mengetahui kisah taubat 3 orang ini, di mana Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Tadi kita sudah sampaikan, kita langsung pada terjemahnya, dibantu dokter membacakan terjemahnya, nanti kita stop, kita ambil faedah yang perlu kita sampaikan, nanti dilanjut lagi, nanti kita stop, kita ambil faedah yang perlu diambil. Bapak dokter dimulai dari Abdullah bin Ka'ab, silahkan dibaca yang keras. Baik dokter, izin dok. Baik Ustaz, izin Ustaz. Ya, moga dokter Abdullah. jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan dia adalah penuntun Ka'ab. Di antara anak-anaknya ketika Ka'ab buta matanya, dia berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kejadian berkenaan dirinya ketika tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Ka'ab berkata, saya tidak pernah absen dari peperangan bersama Rasulullah SAW sekalipun kecuali pada perang Tabuk. Dan pada perang Badar, saya juga tidak mengikutinya, namun beliau tidak pernah mencela seorang pun yang tidak ikut perang tersebut. Karena pada waktu itu, beliau keluar bersama kaum muslimin hendak menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun Allah mempertemukan mereka dengan musuh-musuhnya untuk peperangan tanpa rencana. Sungguh aku juga ikut bersama Rasulullah SAW pada malam Baiat Aqobah bersama Rasulullah SAW ketika aku berjanji setia kepada Islam, dan aku lebih menyukainya daripada perang Badar, walaupun perang Badar lebih sering disebut-sebut oleh manusia daripada malam Baiat Aqobah tersebut. Barakallahu fiik. Para dokter Masyiral Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh yang pertama namanya Ka'ab bin Malik. Jangan sampai kita tidak hafal, jangan sampai kita nggak hafal nama ini. Ini nama seorang sahabat besar, Ka'ab bin Malik, dari antara 3 orang yang lainnya, yang kisah taubatnya disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan sampai sekarang kita terus membacanya. Ada dalam surat At-Taubah. Nah, Ka'ab bin Malik ketika sudah sepuh, di mana ketika itu matanya sudah buta, ya. Dokter tentunya yang ahli yang bisa menjelaskan kenapa orang tambah usia fungsi penglihatannya berkurang sampai pada kondisi ada orang tambah tua sampai nggak melihat. Nah, demikian kondisi Ka'ab bin Malik, sudah sepuh, sudah tua. Dia bercerita di antara fase perjalanan hidupnya. Ka'ab bin Malik menuturkan, suatu ketika dia tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Perang Tabuk itu perang apa? Perang untuk merespon tantangannya orang-orang Romawi. Tabuk itu posisinya di mana? Tabuk itu posisinya di arah barat utaranya Madinah. Barat utara itu apa ya? Barat terus utara gitu. Barat laut ya, kalau nggak salah ya. Barat kemudian miring ke utara. Di situ kurang lebih posisi Tabuk. Jaraknya dari Madinah berapa panjang? Jaraknya 800 kilo. Jadi kurang lebih Surabaya Jakarta ya, kurang lebih Surabaya Jakarta itu Tabuk. Para sahabat dengan Nabi SAW berangkat menuju Tabuk untuk merespon tantangannya orang-orang kafir, orang-orang Romawi. Orang sono bilang, lu jual gue beli. Ini kurang lebih ungkapannya demikian. Ungkapannya Dr. Bentito kan begitu, lu jual gue beli. Nah, maka Nabi berangkat. Ada yang dengan berjalan kaki, ada yang dengan onta gantian dan seterusnya menuju Tabuk. Tetapi ketika itu Ka'ab bin Malik tidak ikut serta. Dan Ka'ab bin Malik tidak pernah
terlewatkan dari perang yang terjadi di dalam sejarah perjalanan Islam. Beliau tidak pernah terlewatkan. Hanya di dalam perang Badar saja beliau tidak ikut. Kenapa beliau tidak ikut dalam perang Badar? Bukan saja beliau, banyak para sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar. Karena perang Badar itu perang yang sekonyong-konyong terjadi, bahasa kita demikian. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan para sahabat untuk satu peperangan, itu beberapa waktu atau beberapa hari sebelumnya sudah mengumumkan bersiap-siap begitu. Tetapi untuk perang Badar kan tidak ada pengumuman bahwasanya para sahabat diperintahkan bersiap-siap untuk perang di suatu tempat namanya Badar. Tidak. Tetapi terjadinya perang Badar adalah sekonyong-konyong seketika itu, langsung terjadi tanpa direncanakan. Ketika itu Nabi SAW dan para sahabat mau mencegat siapa? Rombongan orang-orang kafir Makkah yang mereka pulang dari perjalanan niaga dari Syam. Dicegat. Kan ketika itu orang-orang kafir Makkah posisinya sangat memusuhi Nabi dan kaum muslimin, sampai Nabi dan kaum muslimin, para sahabat harus meninggalkan Makkah. Yang namanya hijrah itu, ditinggalkan Makkah. Karena orang-orang kafir Makkah sangat menindas, sangat kejam, sangat bengis, membunuh, menyiksa, menyakiti kaum muslimin. Nah, ketika mendengar rombongan mereka kembali dari perniaga dari Syam, Nabi mencegatnya. Nabi mencegatnya untuk merampas bawaan mereka. Kemudian terjadilah peperangan. Jadi tidak direncanakan. Maka tidak ada yang tercela. Tidak ada yang dicela dari kalangan sahabat yang tidak ikut serta di dalam perang Badar. Tidak ada yang dicela. Karena peperangannya terjadi seketika tanpa direncanakan. Nah, Ka'ab bin Malik terlibat di dalam Bai'ah Aqobah. Bai'ah Aqobah itu apa? Bai'ah berbaiat. Bai'ah Aqobah. Bai'ah Aqobah itu berbaiat di sebuah kota atau di sebuah wilayah yang namanya Aqobah. Itu baiat kaum muslimin sebagai persiapan untuk hijrahnya para muhajirin. Ada Bai'ah Aqobah pertama, ada Bai'ah Aqobah kedua. Bai'ah Aqobah yang pertama, orang-orang Madinah datang ke Aqobah, ke suatu tempat yang namanya Aqobah. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW, masuk Islam, dan untuk beberapa poin yang Nabi ambil baiat dari mereka. Ketika itu mereka meminta agar salah seorang sahabat ikut serta mereka ke Madinah untuk mengajari Islam. Maka yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus bareng dengan mereka ke Madinah. Di sana Mus'ab bin Umair mengajari Al-Quran, mengajari Islam. Nah, demikian juga ada Bai'ah Aqobah yang kedua, sekitar 70-an orang dari Madinah. Mereka masuk Islam di suatu wilayah namanya Aqobah. Nabi membaiat mereka. Nah, setelah Bai'ah Aqobah inilah terjadi peristiwa yang namanya hijrah. Kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi Bai'ah Aqobah adalah suatu peristiwa perang sebelum kaum muslimin hijrah. Nah, Ka'ab bin Malik ikut serta di dalam bai'ah tersebut. Jadi dia masuk Islamnya sudah dari awal. Masuk Islamnya sudah dari awal, tidak pernah tertinggal dari peperangan apapun, kecuali perang Tabuk yang sekarang dikisahkan, juga sebelumnya perang Badar. Bedanya apa? Perang Tabuk dan perang Badar, dua-duanya dia tidak ikut serta, tetapi menjadi besar sekali masalahnya di perang Tabuk, makanya diceritakan di sini. Karena yang tidak ikut perang Badar tidak ada yang tercela. Tidak ada yang tercela. Tetapi yang
tidak ikut perang pada selain perang Badar tercela. Termasuk Ka'ab bin Malik diboikot sedemikian rupa. Nanti kita melihat pembahasannya pada kelanjutan penuturan beliau radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Monggo. Adapun keadaanku, monggo dokter. Adapun keadaanku tadi, nah itu. Adapun keadaanku pada waktu itu tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah lebih kuat dan lebih ringan atau mudah daripada keadaan pada perang Badar tersebut. Demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah sampai mempunyai 2 hewan tunggangan sama sekali hingga aku membelinya pada perang tersebut, dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berperang kecuali beliau merahasiakannya dengan mengisyaratkan kepada tempat yang lain kecuali pada perang Tabuk ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berperang pada musim yang sangat panas, menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melewati padang pasir serta berhadapan dengan jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin perbekalan peperangan ini agar mereka mempersiapkan perbekalan untuk perang tersebut. Dan beliau juga menyampaikan kepada mereka tempat yang akan dituju. Kaum muslimin yang ikut bersama beliau banyak sekali sehingga tidak cukup ditulis di dalam satu buku induk. Ka'ab berkata, maka sedikit sekali kaum laki-laki yang hendak tidak ikut peperangan ini kecuali dia mengira bahwa yang demikian tidak akan diketahui selama tidak turun wahyu dari Allah yang mengabarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang pada waktu buah-buahan sedang matang dan nyaman bernaung di bawahnya. Maka aku pun lebih cenderung kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bersiap-siap. Aku pun juga berangkat agar kelihatan ikut persiapan. Namun ketika aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa dan aku berkata dalam hati, seandainya aku mau, bisa saja aku melakukan hal itu dan keengganan saya terus berlanjut, sedang manusia masih saja terus-menerus bersemangat untuk persiapan. Di pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mulai berangkat, sedang aku tidak mempersiapkan apapun. Aku Barakallahu fiik. Para dokter Masyiral Muslimin rahimakumullah, ini penuturan Ka'ab bin Malik. Kenapa akhirnya dicela, bahkan diboikot, yang kemudian bertobat dan proses taubatnya sedemikian luar biasa sekali. Setelah diboikot terlebih dahulu selama 50 hari. Kenapa? Beliau tercela. Tercela kenapa? Tidak perang ikut Tabuk. Tidak perang ikut Tabuk. Nah, beliau menuturkan, Ka'ab bin Malik menuturkan tentang sebab tidak ikutnya perang Tabuk. Apa kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau menuturkan sendiri tidak pernah memiliki 2 tunggangan sebelumnya. Di saat Nabi memerintahkan, ayo bersiap-siap untuk keberangkatan menuju Tabuk. Untuk perang Tabuk, ayo bersiap-siap. Ka'ab bin Malik kondisinya dalam keadaan yang lebih kaya, lebih berada, lebih lapang dari sebelumnya. Dari sebelumnya, keadaannya lebih lapang, lebih kaya, lebih berada. Ketika itu, musim panas yang luar biasa dan persiapan untuk panen korma. Dan persiapan untuk panen korma. Dalam keadaan seperti itulah mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ayo bersiap-siap. Bersiap-siap untuk perjalanan yang sangat jauh. Dan Ka'ab bin Malik sendiri menuturkan perjalanan sangat jauh dan hawanya sangat panas sekali. Perjalanannya sulit dan seterusnya. Maka Nabi memerintahkan agar persiapan lebih dipersiapkan lagi dengan perbekalan dan semacamnya. Perjalanannya berat, medannya berat, gak ada makanan, ayo persiapkan. Nah, para dokter Masyiral Muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang bertambah hari, bertambah persiapannya. Bertambah hari, bertambah persiapannya. Maka Ka'ab bin Malik juga ikut keluar menunjukkan persiapan. Tetapi begitu sampai rumah, tidak mempersiapkan apa-apa. Tambah hari lagi begitu, sibuk ke kebun korma. Karena memang
itu musim persiapan untuk panen, atau gampangnya ngomong itu musim panen korban. Maka setiap hari dia menunda-nunda, nanti dulu. Tambah persiapan. Pemandangan menunjukkan betapa para sahabat bertambah persiapannya, sampai hari H. Mereka berangkat bersama Nabi SAW, Ka'ab bin Malik belum juga melakukan persiapan. Jadi menunda-nunda. Yang lainnya bersiap-siap sampai dinyatakan sudah siap, mereka berangkat bareng bersama Nabi SAW. Ka'ab bin Malik tidak melakukan persiapan apapun, akhirnya tidak ikut berangkat bersama mereka, tidak ikut berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo dilanjut, dokter. Keadaan demikian terus berlanjut hingga pasukan bergerak cepat. Saya sempat berkeinginan untuk mengejar hingga aku dapat menyusul mereka. Betapa beruntungnya jika aku melakukannya. Namun ini tidak ditakdirkan oleh Allah untukku. Ketika aku keluar di antara manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku sangat sedih sekali karena tidak ada orang yang dapat dijadikan tauladan yang tidak berangkat, kecuali orang yang diindikasikan sebagai munafik atau seseorang yang uzur berhalangan karena lemah. Rasulullah SAW tidak ingat tentang aku kecuali setelah sampai di Tabuk ketika beliau duduk di tengah-tengah kaum muslimin di waktu di Tabuk. Beliau bersabda, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Seseorang dari Bani Salimah menjawab, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh burdahnya, yaitu kain selimut tebal dan halus, dan melihat kedua sisi badannya. Maka Mu'az bin Jabal berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang kau katakan, demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang dia kecuali hanya kebaikan. Maka Rasulullah SAW kemudian diam. Ketika dalam keadaan demikian, beliau melihat seseorang di kejauhan berpakaian putih yang berjalan di antara Fata Morgana. Beliau berkata dia adalah Abu Haistama, dan ternyata memang dia Abu Haistama Al-Ansori, orang yang pernah bersedekah dengan satu sak kurma kemudian dicela oleh orang-orang munafik. Ka'ab berkata, setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa Rasulullah SAW telah kembali dengan pasukannya dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku, lalu saya mulai memikirkan bagaimana sekiranya saya berdusta. Barakallahu fiik. Para dokter Masyiral Bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi dan para sahabat sudah berangkat, setelah beberapa hari bersiap dengan perbekalan yang Nabi dan para sahabat memandangnya cukup, mereka berangkat. Yang ternyata Ka'ab bin Malik belum juga mempersiapkan diri, dia sempat bergumam, ini Nabi dan para sahabat baru berangkat, saya bisa mengejarnya insya Allah. Tetapi keinginan tinggallah keinginan, dia tidak berkemampuan juga untuk mengejarnya. Akhirnya Ka'ab bin Malik benar-benar tertinggal di Madinah, tidak ikut berangkat bersama Nabi dan para sahabat lainnya menuju Tabuk untuk peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik menuturkan bahwa dirinya sangat sedih sekali. Kenapa sedih sekali? Setiap keluar rumah tidak dijumpai orang-orang yang merupakan teladan. Orang-orang lelaki yang dijumpai adalah orang-orang laki-laki yang Ka'ab bin Malik mengindikasikan sebagai orang-orang munafik. Jadi berjumpa orang laki-laki, tetapi itu adalah orang-orang yang kemungkinannya munafik. Berjumpa lagi dengan orang-orang lelaki yang kemungkinannya adalah munafik. Dari indikasi-indikasi yang ada, diperkirakan Ka'ab bin Malik itu orang-orang munafik. Jadi tidak ada laki-laki yang Ka'ab bin Malik menjumpainya sebagai orang-orang yang baik. Yang ada adalah orang-orang laki-laki yang diindikasikan sebagai orang munafik. Selebihnya para wanita. Selebihnya para wanita. Karena kebanyakan kaum muslimin yang laki-laki berangkat ke Tabuk. Saya lupa, insya Allah jumlah mereka mencapai puluhan ribu.
30.000 atau 40.000 begitu, nanti bisa dicek. Saya agak lupa. Yang jelas Madinah hampir kosong. Bukan kosong sama sekali, bukan. Tetapi karena banyaknya kaum muslimin yang berangkat, sehingga yang ada hanyalah orang laki-laki dan beberapa para sahabat yang memang tidak berangkat, termasuk Ali bin Abi Thalib kan tidak boleh berangkat oleh Nabi. Ali bin Abi Thalib diserai urusan oleh Nabi SAW untuk menjadi wakil. Kalau ada apa-apa, maka ada yang bertindak, ada yang mengambil keputusan. Nah, maka Ka'ab bin Malik sedih sekali. Sedih sekali. Kemudian lebih lanjut Ka'ab bin Malik menuturkan, di dalam perjalanan mereka menuju Tabuk, perjalanan sangat jauh, sekitar 800 kilo. Ini perjalanan bukan dengan sedan dan bukan dengan jeep ya. Tapi berjalan dengan kendaraan ketika itu, kuda, onta, keledai, atau jalan kaki. Sangat panas sekali, dan daerah sulit air. Disebutkan dalam riwayatnya demikian, daerah sulit air. Nabi di dalam perjalanannya tidak mengingat Ka'ab bin Malik. Begitu sampai di Tabuk, baru Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, mana Ka'ab bin Malik? Kok nggak kelihatan? Ada orang yang menjawab, ya Rasulullah, paling-paling tertahan sama selimutnya. Ya Rasulullah, paling-paling sibuk dengan korma-kormanya. Karena musim panen korma, sehingga tidak ikut. Maka Mu'adz bin Jabal sangat marah terhadap sahabat yang tidak husnudzon. Jangan begitu kamu ngomongnya. Saya lo tahu persis siapa Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu orang baik. Jadi kamu kalau ngomong hati-hati, jangan seperti itu. Jadi mereka ya bertengkar. Mu'adz bin Jabal bela-belain karena mengetahuinya sebagai orang baik, kok ada orang ngatainnya dengan tidak kebaikan. Kemudian di sini Ka'ab bin Malik menuturkan perjalanan pulang mereka. Silakan dilanjut. Berkata, setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa Rasulullah SAW telah kembali dengan pasukan yang dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku. Lalu saya mulai memikirkan bagaimana sekiranya aku berdusta. Saya berkata pada diriku, bagaimana caranya supaya dapat terhindar dari kemurkaannya besok. Saya pun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini kepada setiap orang dari keluargaku yang mempunyai ide yang cemerlang. Setelah diberitahukan bahwa Rasulullah SAW telah tiba, maka lenyaplah pikiran batil dari diriku, sehingga saya mengetahui bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diriku dari kemurkaan beliau selamanya. Oleh sebab itu, saya bertekad untuk mengatakan demi Rasulullah SAW tiba di pagi hari. Apabila beliau datang dari perjalanan, maka beliau memulai dengan memasuki masjid, kemudian sholat dulu. Kemudian duduk di hadapan orang banyak. Ketika dalam keadaan demikian itu, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang. Mereka menyampaikan uzur dan bersumpah kepada beliau. Mereka berjumlah 80 sekian. Menerima beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan-alasan yang mereka kemukakan secara terus terang, membaiat mereka serta mereka sedang apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Demikianlah sehingga saya datang menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah saya mengucapkan salam kepadanya. Beliau tersenyum seperti senyumnya orang yang marah, kemudian berkata, kemarilah. Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apakah yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli kendaraanmu? Lalu saya menjawab, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya saya demi Allah seandainya saya duduk selain di hadapan engkau dari golongan ahli dunia, maka saya pasti dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sungguh saya telah diberi kepandaian dalam berdebat, tapi demi Allah saya tahu seandainya saya berdusta kepada engkau hari ini agar engkau ridho kepada saya, maka tidak lama lagi Allah pasti akan menimpakan kemurkaanmu kepadaku. Dan seandainya saya berkata jujur kepada engkau, tentu engkau akan murka kepadaku. Sesungguhnya saya hanya menginginkan akibat yang baik dari Allah. Demi Allah, saya tidak memiliki uzur sedikit pun. Demi Allah,
Demi Allah, saya belum merasakan bahwa kondisi saya lebih kuat dan lebih ringan seperti ketika saya tidak ikut perang Tabuk bersama engkau. Barakallahu Maaf, fiik. Allah. Para dokter, Masyarul Musibir, rahimakumullah, ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah usai urusannya di Tabuk, dan beliau bersama para sahabat yang jumlahnya sangat besar, mencapai puluhan ribu itu, kembali ke Madinah. Ka'ab bin Malik bingung. Ini alasan apa ini? Alasan apa untuk saya kemukakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau juga mengajak musyawarah dengan keluarganya yang sekiranya bisa dimintai pendapat, sekiranya bisa dimintai pandangan. Oh, alasan apa ini? Alasan apa ini? Untuk aku kemukakan di hadapan Nabi, biar aku tidak dihukum. Karena tidak ikut perang bersama Nabi itu tercela. Tidak ikut berangkat ketika Nabi memerintahkan berangkat itu bentuk kemungkaran, itu bentuk kemaksiatan, dan mendapatkan hukuman dari Nabi. Makanya Ka'ab bin Malik nanya-nanya keluarganya, ini kira-kira alasannya apa agar Nabi tidak menghukum. Kemudian ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Ka'ab bin Malik jadi tidak ada keinginan untuk berbohong. Jadi gak ada keinginan untuk berbohong, untuk mencari-cari alasan, sudah hilang. Tadinya ada keinginan untuk mencari-cari alasan biar terbebas dari hukuman. Tapi begitu Nabi SAW sampai di Madinah, sudah hilang keinginan itu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi ketika dari perjalanan, yang dilakukan pertama kali adalah masuk masjid, salat 2 rakaat. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada faedah yang bisa kita ambil, termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika dari safar tidak melakukan hal yang demikian ini. Apa? Ke masjid, sholat 2 rakaat, baru kemudian ke rumah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Malah sebagian kaum muslimin melakukan yang tidak demikian, yang kebalikannya. Mereka memandang ada sholat sunnah safar. Sebelum safar ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah safar. Itu malah tidak ada. Sholat sunnah safar tidak ada. Bukannya tidak boleh sholat sebelum safar, bukannya tidak boleh. Silakan saja kalau mau sholat. Cuma memandangnya sebagai suatu ketentuan, ketetapan, bahwasanya sebelum safar ada perintah sholat, itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada. Sama seperti ini, para dokter Masirul Musibir, rahimakumullah, ketika orang umroh atau haji, misalnya kita ke Madinah dulu, kan mikotnya mengikuti penduduk Madinah di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah, nama lain Bir Ali, Dzul Hulaifah. Ketika masuk Masjid Bir Ali, kita apa? Ya sholat. Sholat apa? Terserah. Mungkin sholat duha karena waktunya pagi, waktu duha. Mungkin sholat sunnah wudhu, mungkin sholat tahiyatul masjid. Yang jelas masuk masjid kan ada sunnah sholat. Bukan sholat sunnah ihram. Nah ini banyak yang keliru. Mereka memahami, oh ini kita mau memulai ihram dengan mikot di Bir Ali. Ayo masuk masjid, kita sholat sunnah ihram. Tidak ada. Belum memangnya tidak boleh ketika sebelum niat ihram sholat dulu di masjid. Bukannya tidak boleh, silahkan. Tetapi menetapkan ada sholat sunnah ihram itu yang bermasalah. Membuat perkara baru dalam agama. Nah, baik. Di sini Ka'ab bin Malik menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang dari perjalanan, beliau ke masjid dulu sholat 2 rakaat. Nah, demikian juga di dalam peristiwa ini. Nabi ke masjid, sholat, kemudian Nabi duduk di situ, maka para manusia yang tidak ikut serta bersama beliau dan pasukan kaum muslimin ke Tabuk pada datang meminta maaf. Ya Rasulullah, saya begini. Ya sudah, sana. Ya Rasulullah, saya tidak ikut berangkat soalnya begini. Ya sudah, sana.
Datang lagi, ya Rasulullah, kalau saya nggak ikut soalnya begini, begini, begini. Ya sudah sana. Datang lagi yang lainnya demikian. Sampai berapa orang? Sampai sekitar 80-an orang. Sampai sekitar 80-an orang meminta maaf, meminta uzur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai datang gilirannya Ka'ab bin Malik. Maka Nabi bertanya kepada Ka'ab bin Malik. Nabi senyum kecut bahasa kita ya, bukan senyum manis, tapi senyum yang menunjukkan marah. Kamu kenapa nggak ikut dalam perjalanan ke Tabuk? Kenapa nggak ikut perang Tabuk? Ya Rasulullah, loh kamu kan sudah beli kendaraan, ada apa kamu nggak ikut? Ya Rasulullah, sungguh kalau saya harus mencari alasan agar saya selamat dari hukuman engkau, saya bisa ya Rasulullah. Saya bisa. Sangat gampang bagi saya untuk cari-cari alasan biar selamat dari hukuman engkau. Tapi apa artinya? Saya selamat dari hukuman engkau karena saya beralasan yang masuk akal, tetapi engkau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah yang menginformasikan hakikat yang sesungguhnya terjadi. Sehingga akhirnya engkau pun marah juga sama saya. Jadi saya nggak mau beralasan macam-macam ya Rasulullah. Saya apa adanya, saya sampaikan, sungguh demi Allah. Saya tidak pernah lebih lapang, lebih kaya sekarang ini. Saya tidak pernah merasakan lebih lapang, lebih kaya, melebihi sekarang ini ketika saya tidak ikut perang Tabuk. Tetapi ya memang saya bahasa kita menunda-nunda nanti. Padahal engkau sudah memerintahkan bersiap-siap, bertambah hari mereka pada bersiap-siap, bertambah hari para sahabat kaum muslimin pada bersiap-siap. Tapi saya nyantai, saya berpikiran nanti bisa nyusul, saya berpikiran nanti bisa nyusul. Sampai engkau ya Rasulullah berangkat, saya juga masih berpikiran nanti saya nyusul. Akhirnya saya benar-benar nggak berangkat. Itu saja Rasulullah. Jadi saya salah karena menunda-nunda akhirnya tidak ikut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun orang ini adalah orang yang jujur. Sana kamu pergi, biar Allah yang memutuskan langsung perkaramu. Sekitar 80 orang, Nabi mendengarkan alasan mereka. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Tapi untuk Ka'ab bin Malik diintegrasi secara khusus. Para jamaah rahimahullah, kenapa Nabi kepada orang-orang yang datang meminta maaf, kemudian menerima alasan-alasan mereka, padahal bisa jadi mereka bohong. Karena Nabi SAW menghukumi berdasarkan zahirnya. Nabi tidak mengetahui batinnya, bohong atau pura-pura, Nabi tidak tahu. Dan Nabi diperintahkan menghukumi zahirnya. Zahirnya yang disampaikan alasannya ini. Ya sudah, itu yang sampai kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang soalnya ini. Ya sudah. Yang lainnya, ya Rasulullah saya ini. Ya sudah. Kan bisa jadi bohong. Tapi karena Nabi diperintahkan menghukumi zahirnya, urusan batin, urusan Allah, ya Nabi berbuat sebagaimana koridor yang semestinya. Menghukumi sebatas perkara zahirnya, urusan batinnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara mereka tentunya orang-orang munafik. Ka'ab bin Malik bukan orang munafik. Makanya dia menyampaikan apa adanya sehingga Nabi menyerahkan urusannya Ka'ab bin Malik kepada Allah Azza wa Jalla, menunggu Allah memutuskan bagaimana. Monggo dilanjut para dokter Mas Allah. Semoga tetap bisa konsentrasi dengan apa yang kita bahas ya. Karena ini ngaji ya, karena ini ngaji maka semoga kita bisa fokus. Nah, monggo dokter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, adapun orang ini maka pembicaraannya adalah jujur, maka berdirilah hingga Allah memutuskan perkara tentang dirimu ini.
Ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikutiku. Mereka berkata, demi Allah kami tidak pernah mengetahui engkau pernah melakukan suatu dosa pun belum ini. Ternyata engkau tidak mampu mengemukakan uzur kepada Rasulullah SAW sebagaimana uzur yang dikemukakan oleh orang-orang lain yang tidak ikut berperang. Sebenarnya bukankah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jika Rasulullah SAW memohonkan ampun kepada Allah untukmu? Ka'ab berkata, demi Allah mereka terus-menerus menyalahkanku sehingga saya ingin kembali lagi kepada Rasulullah SAW dan saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata kepada orang-orang itu, apakah ada orang lain yang mengalami seperti ini bersamaku? Orang-orang itu menjawab, ya, ada dua orang yang mengalami keadaan sepertimu. Keduanya berkata sebagaimana yang kau katakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW juga mengucapkan kata-kata kepada keduanya sebagaimana kata-kata yang diucapkan kepadamu. Ka'ab berkata, siapakah kedua orang itu? Orang-orang menjawab, mereka itu ialah Murarah bin Rabi al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Para dokter, Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi bersabda, adapun orang ini adalah orang yang jujur, silakan kamu berdiri pergi hingga Allah yang memutuskan perkaramu. Ketika Ka'ab bin Malik pergi, banyak orang-orang dari Bani Salimah dan orang-orang manusia, kawan-kawannya, pada menyalahkan, kamu kok seperti itu sih? Kami tidak pernah melihat kamu sebagai orang yang jahat. Kami tidak pernah melihat kamu sebagai orang pendosa. Kami melihat kamu itu orang yang soleh, yang baik-baik. Kenapa kamu tidak minta maaf saja kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memintakan ampun kepada Allah untukmu? Karena kamu kan bukan orang jahat, bukan orang buruk, orang soleh, orang baik-baik, sebagaimana yang kami ketahui. Orang-orang terus menyalahkan Ka'ab bin Malik, sampai Ka'ab bin Malik berkeinginan untuk kembali kepada Rasulullah. Mau meminta maaf, biar dimaafin langsung, kemudian meminta agar Nabi mendoakan kepada Allah untuk mengampuninya. Karena terus disalahin. Carilah alasan apa gitu loh kata orang-orang. Carilah alasan apa biar kamu terbebas. Masa nggak bisa? Nah, terus gitu. Tetapi kemudian dia bertanya, ada nggak di antara orang-orang yang seperti aku, ada nggak? Ada 2 orang. Kalau yang lainnya sekitar 80-an kan menyampaikan uzur, menyampaikan alasan macam-macam yang Nabi menerimanya, urusan batin diserahkan kepada Allah. Ada selain kamu 2 orang. Siapa itu? Dia menyebutkan namanya, atau orang-orang menyebutkan namanya. Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal. Bisa dilihat, ini namanya. Namanya adalah Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Biasanya saya untuk memudahkan menghafal 3 nama ini tak singkat Mim, Kaf, H, Mekah, itu kan. M, K, H, Mekah. M, Murarah bin Ar-Rabi. K, Ka'ab bin Malik. H, Hilal bin Umayyah. Jadi untuk memudahkan menghafal. Karena 3 orang ini luar biasa sekali. Kisah tentang taubatnya diabadikan dalam Al-Quran. Maka kalau bisa dihafal nama 3 sahabat ini. Ingat-ingat, Makkah, M, K, H. M, Murarah bin Ar-Rabi. K, Ka'ab bin Malik. Dan H, Hilal bin Umayyah. Ada 2 orang yang seperti kamu, persis seperti kamu. Menyampaikan apa adanya, tidak mencari-cari alasan. Kemudian Nabi perintahkan, ya agarnya seperti kamu lah. Pergilah kamu hingga Allah yang memutuskan urusan kamu. Baik, kita lanjut. Monggo dokter.
Ka'ab berkata, mereka menyebutkan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang soleh dan juga ikut berperang Badar dan keduanya dapat dijadikan sebagai suri tauladan. Berkata, kemudian saya pun pergi setelah mereka selesai menyebutkan tentang kedua orang tersebut kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami, 3 orang dari sekian banyak yang tidak mengikuti perang Tabuk. Ka'ab berkata, orang-orang pun semua menjauhi kami, atau dia berkata orang-orang berubah sikap terhadap kami sehingga seakan-akan diriku tidak mengenal bumi ini lagi. Seakan-akan bumi ini adalah bukan bumi yang saya kenal sebelum. Kami mengalami keadaan yang demikian ini selama 50 malam. Adapun 2 teman saya, mereka berdiam diri dan duduk di rumahnya sambil menangis. Sedang saya sendiri adalah orang yang termuda di antara kami bertiga dan yang lebih tegar. Oleh sebab itu, saya pun keluar mengikuti sholat jemaah bersama kaum muslimin dan juga berkeliling di pasar-pasar. Tetapi tidak seorang pun yang mau mengajakku bicara. Saya pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Dan di majlis sholat. Saya berkata dalam hati, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku ataukah tidak? Selanjutnya saya sholat dekat dengan beliau sambil mencuri pandangan untuk melihat beliau. Jika saya mulai konsentrasi untuk mengerjakan sholat, beliau memandangku, tetapi jika saya menoleh padanya, beliau pun lalu memalingkan mukanya dariku. Hingga setelah terasa amat lama sekali pemutusan hubungan kaum muslimin terhadap diriku, saya berjalan sehingga saya menaiki tembok dari rumah Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku dan orang yang paling saya cintai. Saya memberikan salam kepadanya, tetapi demi Allah ia tidak menjawab salamku itu. Kemudian saya berkata kepadanya, hai Abu Qatadah, saya hendak bertanya kepadamu demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwa saya ini mencintai Allah dan Rasulnya? Maka dia diam saja, lalu saya ulangi pertanyaan saya, dia pun masih tetap diam saja. Akhirnya saya ulangi sekali lagi pertanyaan saya, kemudian dia berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang itu. Maka mengalirlah air mataku dan saya pergi meninggalkannya dengan memanjat tembok. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para dokter, masyiral muslimin, rahman rahimakumullah. Sejak sejak ketiga orang ini disuruh pergi, sana kalian pergi, biar Allah yang memutuskan urusan kalian. Maka ketentuan dari Nabi, ketiga orang ini diboikot. Ini keputusan dari Nabi. Hukuman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ketiga orang ini, boikot. Dia mengucapkan salam, nggak boleh ada yang menjawab. Nggak boleh ada yang menjawab kalau ketiga orang ini mengucapkan salam. Kalau menyapa, nggak boleh ada yang merespons sapaannya. Kemudian kalau bertemu harus melengos, harus menghindar. Ini keputusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. Berapa hari? 50 hari. 50 hari lamanya. Hidup sendirian. Hanya dengan istrinya saja. Masing-masing 3 orang ini hidup dengan istrinya saja yang bisa diajak bicara. Karena yang lainnya memboikot. Kalau 2 orang yang lainnya, yaitu Muroroh bin siapa tadi, Arabi, dan Hilal bin Muayyah, itu kan memang sudah sepuh, sudah sepuh. Jadi gak banyak keluar rumah, banyaknya di dalam rumah menangis tok karena diboikot oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Jadi banyak di dalam rumah menangis dan menangis, menyesali dosa, yaitu tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Adapun Ka'ab bin Malik merasa masih muda, sehingga diboikot sedemikian rupa oleh Nabi dan kaum muslimin, tidak menjadikannya berdiam diri dalam rumah. Dia keluar rumah seperti biasa. Tapi ya bertambah sedih. Ya gimana lagi harus dijalanin. Kata Ka'ab bin Malik, bumi yang sebenarnya luas ini dirasakannya sangat sempit. Seakan-akan bumi ini bukan tempat tinggalnya. Gak ada orang yang nyapa. Ketika nyapa pun gak ada yang respon. Gak ada orang yang ngucapin salam. Ketika salam pun tidak dijawab. Kemudian dia ingat seseorang yang tidak lain anak pamannya.
yang paling dia sukai dari antara manusia, yang paling dekat, yang paling akrab, anak pamannya Abu Qatadah. Maka dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Diam Abu Qatadah. Kamu tahu apa enggak? Kamu ragu-ragu apa enggak? Kalau saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah diam. Abu Qatadah, kamu meragukan kalau saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Diam. Enggak mau jawab. Akhirnya diulangi sekali lagi, ketiga kali. Abu Qatadah, saya tanya. Kamu kan tahu. Masa kamu meragukan? Kalau saya ini mencintai Allah dan Rasulnya, jawab, jawab. Maka Abu Qatadah mengatakan, Allah yang lebih tahu, kemudian ditinggal pergi. Tambah sedih dia luar biasa. Benar-benar gak ada kawan, gak ada yang diajak bicara, gak ada yang nyapa, ngucapin salam pun gak ada yang jawab. Sampai bumi yang luas dirasakannya sangat sempit, sampai ungkapan Ka'ab bin Malik, ini kok bumi bukan tempat tinggalnya. Monggo lanjut. Ketika aku berada di pasar di Madinah, tiba-tiba seorang petani di antara petani-petani dari Syam datang dengan membawa makanan yang hendak dijualnya di Madinah. Lalu orang itu berkata, siapakah yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang mengisyaratkan kepadaku sehingga orang itu pun mendatangi kepadaku. Kemudian dia menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Saya memang orang yang dapat menulis, maka surat itu pun saya baca dan isinya adalah sebagai berikut. Amma ba'd. Sungguh telah sampai berita kepada kami bahwa sahabatmu telah mengisolasi kamu dan Allah tidak akan menjadikan engkau tinggal di negeri yang hina dan merampas hak-haknya. Maka dari itu bergabunglah dengan kami, maka kami akan menyenangkanmu. Maka setelah selesai membaca surat tadi, saya berkata ini juga termasuk bagian dari cobaan. Kemudian saya menuju ke sebuah tungku dan membakar surat tersebut. Ketika sampai waktu 40 hari dari jumlah 50 hari dan wahyu tentang diriku juga belum turun, maka datanglah seorang utusan dari Rasulullah SAW kepadaku dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya ataukah apa yang harus saya lakukan? Ia berkata, jangan menceraikannya, tetapi jauhilah dia dan jangan mendekatinya. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para dokter, Masyiral Muslimin rahimakumullah. Suatu hari Ka'ab bin Malik keluar di pasar. Memang dia keluar sebagaimana biasa, meskipun dengan kesedihannya, karena terasa sendirian, terasing sekali. Kemudian diketahui ada mata-mata, pura-pura jualan sayur. Padahal dia utusan Raja Kafir, Raja Ghassan. Ghassan mungkin semacam kabilah gitu ya, kayak Quraisy, Qatafan, Ghassan, barangkali begitu. Dia utusan Raja Ghassan, mata-mata. Pura-pura jualan sayur mayur, buah-buahan atau semacamnya. Dia nanya-nanya, mata-mata nanya-nanya, siapa yang bisa menunjukkanku di mana Ka'ab bin Malik itu, rumahnya di mana? Maka ada yang menunjukkan ke rumahnya. Datanglah dia ke rumahnya Ka'ab bin Malik, menemui Ka'ab bin Malik dan memberikan surat. Surat itu dari Raja Ghassan. Apa isinya? Dibaca isinya. Amma ba'du, telah sampai kepadaku berita bahwa kawanmu telah menyia-nyiakan kamu. Ketahuilah, Allah tidak rela kamu tinggal di daerah dengan kehinaan. Bergabunglah bersama kami. Niscaya kami akan membuat kamu senang, kamu mulia. Maka apa kata Ka'ab bin Malik? Setan ini. Setan ini setan ini. Ini juga ujian, dibakar di tungku. Dibakar di tungku. Para dokter Masyiral Muslimin rahimakumullah, dari sini ada pelajaran, ada faedah yang bisa kita ambil bahwa orang-orang kafir
senantiasa memata-matai kaum muslimin. Orang-orang kafir senantiasa memantau perkembangan Islam dan kaum muslimin. Jangankan sekarang-sekarang, padahal di zaman yang Islam penuh dengan cahaya, sangat berwibawa di bawah kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau masih hidup, itu orang kafir masih mencari-cari celah untuk kirim mata-mata. Maka ini penting sekali. Dan saya Salim bin Eid Al-Hilali di dalam bukunya Kun Salafiyan Alal Jadah. Oh bukan, judulnya Limada Ikhtartu Al-Manhaj As-Salaf, itu judulnya. Limada Ikhtartu Al-Manhaj As-Salaf. Di sana disebutkan bahwasanya dari sini adalah isyarat kepada kita bahwasanya orang kafir senantiasa memata-matai negeri kaum muslimin, memantau perkembangannya. Lihat, mengetahui sedang terjadi permasalahan di antara kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya, mereka kemudian ngirim utusan untuk membujuk rayu orang yang lagi diboikat oleh Nabi agar bergabung kepada mereka. Tapi Ka'ab bin Malik yang berbicara adalah keimanannya. Meskipun sudah sekian hari, sudah 30 hari lebih hidup sendirian hanya dengan istri, tetapi masih diuji lagi, masih diuji dengan ujian yang lainnya, agar bergabung dengan raja kafir, dan ini tawaran yang sangat menggiurkan, karena akan memuliakannya pada sebuah kerajaan, tapi malah dibakar. Kemudian ketika hari memasuki hari yang ke-40, apa yang terjadi? Ketika memasuki hari yang ke-40, ada utusan Rasulullah SAW menemui Ka'ab bin Malik. Untuk apa? Untuk menyampaikan, mulai sekarang kamu harus meninggalkan istrimu. Loh, maksudnya bagaimana? Apakah saya harus menceraikan istri saya? Bukan begitu. Yang dimaksud Nabi SAW, kamu harus berpisah sementara dengan istrimu. Allahu Akbar. Tambah sedih lagi Ka'ab bin Malik. 30 hari sekian sendirian hanya dengan istri, nggak ada manusia siapapun yang mau menemani. Sudah begitu datang ujian dari setan yang membujuk untuk kenikmatan, kemuliaan di kerajaan. Sekarang datang ujian yang lainnya, agar berpisah sementara dengan istrinya. Bukan menceraikan, bukan disuruh menceraikan, tetapi jangan bareng dengan istri, harus sendirian. Maka bertambah sedih yang luar biasa. Tunggu dilanjut. Ia berkata jangan menceraikannya, tetapi jauhilah dia dan jangan mendekatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat saya senasib dengan saya, sebagaimana utusan yang dikirim kepadaku. Oleh sebab itu, lalu saya berkata kepada istriku, pulanglah kepada keluargamu dan tinggal bersama mereka hingga Allah memutuskan masalah ini. Istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang yang sudah tua dan hanya sebatang kara, tidak memiliki pembantu. Apakah Anda juga tidak senang jika saya tetap melayaninya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu. Istrinya berkata lagi, sesungguhnya Hilal itu demi Allah sudah tidak mempunyai keinginan sama sekali pada sesuatu. Demi Allah ia senantiasa menangis sejak saat itu sampai pada hari ini. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, bagaimana jika kamu meminta izin Rasulullah berkenaan istrimu? Sungguhnya beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Saya berkata, saya tidak akan meminta izin untuk istriku itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekiranya saya meminta izin pada beliau perihal istriku itu pada seseorang yang masih muda. Barakallahu fiik. Wah, barakallahu fiik. Ternyata
hukuman baru dari Nabi SAW bukan saja kepada Ka'ab bin Malik, tapi kepada kedua orang yang lainnya. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ternyata sama, ketiganya mendapat hukuman yang sama. Bedanya, Hilal dan yang lainnya, Murarah dan yang lainnya meminta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah sangat tua ini Murarah, sudah sangat tua, masa saya meninggalkannya? Gak apa-apa, kamu tidak tinggalkan, gak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali dia mendekati kamu. Ya Rasulullah, dia sudah tidak punya keinginan apa-apa, sudah tua renta. Akhirnya diizinkan, nggak mengapa. Makanya orang-orang pada membujuk Ka'ab bin Malik. Itu loh, dikabulkan oleh Nabi. Jadi tetap bareng sebagai suami istri. Kamu yang menemui Nabi agar tetap diperbolehkan. Agar tetap diperbolehkan untuk bareng berdua dengan istrinya. Apakah Ka'ab bin Malik? Enggak, saya nggak mau. Ya itu sudah tua. Saya masih muda. Apa yang akan dikatakan oleh Nabi? Saya nggak tahu apa yang akan dikatakan oleh Nabi. Begini saja, diturutin saja. Sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu. Jadilah Ka'ab bin Malik sendirian di hari yang ke-40. Dari hari pertama sampai hari ke-40 masih ada teman istrinya. Kemudian mulai hari yang ke-40 ini diputuskan sendirian, tidak boleh ada teman siapapun meskipun istrinya. Jadi istrinya dipulangkan dulu ke rumah keluarganya. Allahu Akbar. Ini sampai hari yang ke-40. Allah Akbar. Kita lanjutkan. Saya tetap dalam keadaan demikian hingga selama 10 malam, hingga genaplah menjadi 50 hari sejak kaum muslimin dilarang berbicara kepada kami. Saya kemudian selanjutnya saya sholat subuh pada pagi hari ke-50 itu di atap rumah dari salah satu rumah keluarga kami. Ketika saya sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang kami, yaitu jiwaku terasa amat sesak dan bumi yang luas terasa sempit, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan dari seorang yang berada di atas gunung Salah. Ia berteriak dengan suara yang amat keras, "Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Segera setelah mendengar itu, saya pun bersujud syukur dan saya tahu bahwa jalan keluar telah datang untukku. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada orang-orang bahwa Allah telah menerima taubat kami bertiga ketika waktu beliau sholat subuh. Maka mereka pun menyampaikan berita gembira pada kami dan ada pula yang pergi menyampaikan kabar gembira pada kedua sahabatku. Ada seorang yang dengan cepat mengendarai kudanya ke tempatku, ada juga seorang dari Bani Aslam menaiki puncak gunung dan suaranya lebih cepat terdengar olehku daripada berita orang yang naik kuda itu. Ketika orang yang kudengar suaranya tadi datang untuk memberikan berita gembira kepadaku, maka saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai. Karena saking gembiranya, karena berita gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak memiliki pakaian selain dua pakaian tersebut pada hari itu. Kemudian saya pun meminjam dua buah baju untuk saya pakai, lalu saya berangkat menuju tempat Rasulullah SAW. Orang-orang secara berbondong-bondong menyambut kedatanganku untuk mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku. Mereka berkata, bergembiralah kamu karena Allah telah menerima taubatmu. Hingga akhirnya saya memasuki masjid dan Rasulullah SAW sedang duduk di antara orang-orang. Tolha bin Ubaidullah cepat-cepat berdiri kemudian menjabat tanganku dan mengucapkan, demi Allah tidak ada seorang pun dari golongan kaum muhajirin yang berdiri selain dari Tolha itu. Barakallahu fiik. Itu tidak akan golongan peristiwa itu karena Tolha. Para dokter Masyarul Siwir Rahimahumullah. Hari yang ke-50, apa yang terjadi? Sendirian sudah. Gak ada teman siapa-siapa. Hari pertama sampai hari ke-40 masih ada teman istrinya. Mulai hari ke-40 gak ada teman siapa-siapa. Mulai hari 40, 41, 42, 43 dan seterusnya. Pas hari yang ke-50 datang pernyataan diterimanya taubat langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diterimanya taubat 3 orang itu. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Maka ada yang berbondong-bondong datang ke rumahnya Ka'ab bin Malik untuk menyampaikan kabar gembira. Untuk menyampaikan congratulations. Selamat, selamat, selamat.
sudah dilepas boikotnya, sudah tidak ada boikot lagi karena pernyataan diterimanya taubat kamu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka pada berbondong-bondong ucapin demikian, dan ada yang saking senangnya naik kuda menaiki gunung untuk menemui Ka'ab bin Malik karena telah dihilangkan boikotnya. Dan Ka'ab bin Malik saking senangnya memberikan 2 baju kepada orang yang memberitahukannya itu. Padahal dia nggak punya baju kecuali itu. Maka untuk pergi sholat subuh harus pinjam baju, dan sholat subuh di masjid orang-orang pada mengucapkan congratulations, selamat, dan ada yang langsung berdiri memeluknya. Itu siapa tadi? Talha bin Ubaidillah. Selamat. Taubatnya sudah diterima, dan pernyataan diterima ini langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam Al-Quran ayat berapa? Bunyinya wa'alat salasatil ladhina khullifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, dan seterusnya. Kalau nggak salah Taubah ayat 189 itu ya. Atau nanti kita bukakan. Itu pernyataan diterimanya taubat 3 orang ini. Kemudian setelah dilanjut. Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, tampak wajah beliau berseri-seri karena gembira. Beliau bersabda, bergembiralah dengan datangnya hari terbaik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, apakah itu datangnya dari sisimu sendiri ya Rasulullah SAW atau dari sisi Allah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila gembira hatinya, maka wajib bulan. Dan kami semua mengetahui hal itu. Ketika saya duduk di hadapan beliau, saya berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dalam pernyataan taubatku, saya akan mengeluarkan sebahagian hartaku untuk sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari hartamu itu karena harta tersebut lebih baik untuk dirimu sendiri. Saya menjawab, sesungguhnya saya telah menahan bagianku yang ada di tanah Khaybar. Dan saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan kejujuran. Maka sebagian tanda taubatku pula saya tidak akan berkata kecuali yang benar selama kehidupanku yang masih tersisa. Demi Allah, belum pernah saya melihat seseorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diberi cobaan oleh Allah Ta'ala karena kejujuran dalam berbicara sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW, yang akibatnya lebih baik daripada cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Demi Allah, saya tidak pernah berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah SAW sampai pada hari ini. Dan sesungguhnya saya berharap agar Allah Ta'ala senantiasa menjagaku dari kedustaan dalam kehidupan yang masih tersisa. Ka'ab berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum muhajirin dan ansar yang mengikutinya ikut berperang dalam masa kesulitan. Hingga sampai pada ayat, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyantun lagi penyayang kepada mereka. Juga Allah telah menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya, sehingga terasa sempitlah bagi mereka bumi yang terbentang luas ini. Hingga sampai pada ayat, bertakwalah kepada Allah semua bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Barakallahu fiik. Jadi yang saya maksud salah, bukan 189, tapi buka mulai 113. Ya. Dibuka mulai 113 sampai 119. Ini kisah tentang diterimanya 3 orang tersebut. Ketika Ka'ab bin Malik mendatangi Nabi SAW, Nabi tersenyum. Dan para sahabat mengetahui bahwasanya senyumnya Nabi adalah beliau sedang bergembira. Para sahabat membaca, Nabi sedang bergembira. Nabi sedang bergembira. Karena para sahabat takut. Kalau Nabi terlihat marah, para sahabat takut. Pernah
Nabi ditanya oleh seseorang, Nabi tidak menjawab. Umar bin Khattab takut sekali. Dan Umar bin Khattab mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Dan Nabi dilihatnya masih marah, masih diem. Umar kemudian ketakutan, mengulangi lagi, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Dilihatnya masih marah, masih diem. Umar tetap kemudian membaca pada dirinya, raditu billahi rabba bil islami dina. Para sahabat itu takut kalau Nabi marah. Nah, di sini Nabi tersenyum, para sahabat merasakan kegembiraan beliau. Maka Ka'ab bin Malik bertanya, ya Rasulullah, apakah taubat ini datangnya, pernyataan taubat ini datangnya dari engkau? Tidak, tetapi dari Allah langsung. Tidak, tetapi dari Allah langsung. Maka kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, sebagai kesyukuran atas diterima taubatku, ya Rasulullah, aku akan keluarkan hartaku untuk disodakohkan di jalan Islam ini. Nabi mengatakan, enggak, tahan. Kamu lebih membutuhkan. Enggak ya Rasulullah, aku sudah menyisakan tanah yang di Khaybar. Aku sudah menyisakan. Maka harta yang ada ini saya keluarkan untuk fisabilillah. Para dokter Masyiral Muslimin rahimakumullah, Ka'ab bin Malik mengatakan yang kurang lebihnya begini. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang aku rasakan sejak aku masuk Islam, melebihi kenikmatan yang sekarang ini aku meraihnya. Melebihi kenikmatan yang sekarang ini aku mendapatkannya. Dan aku mendapatkannya karena kejujuranku, di mana aku diterima taubat yang pernyataannya langsung dari Allah. Maka saya berjanji, mulai sekarang sampai mati nanti, aku tidak akan pernah dusta, aku tidak akan pernah bohong, aku akan senantiasa mengupayakan kejujuran. Karena kenikmatan yang luar biasa ini, yaitu diterima taubatnya, pernyataannya langsung dari Allah, tidak lain karena aku jujur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat orang-orang pada datang meminta alasan, meminta uzur, ya Rasulullah saya begini, saya enggak, saya menyampaikan apa adanya, memang resikonya berat, diboikot selama 50 hari, tetapi yang terjadi adalah kenikmatan. Endingnya kenikmatan. Diterimanya tobat langsung dari Allah Azza wa Jalla. Demikian kisah tentang Ka'ab bin Malik. Kisah tentang Ka'ab bin Malik yang luar biasa sekali, diboikot karena tidak ikut perang Tabuk. Dihukum oleh Nabi selama 50 hari, diboikot, didiemin. Sampai bumi yang luas dirasakannya sempit. Luar biasa berat dan datang ujian-ujian di tengah-tengahnya. Dan endingnya sangatlah luar biasa. Sengsara membawa nikmat. Sengsaranya akibat kejujuran itu tidak disapa, diboikot, tapi nikmat. Pernyataan taubat langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini semoga bermanfaat para dokter masalah rahimahullah. Satu hadis, tapi panjang, dan tentunya masih banyak lagi faedah-faedah yang bisa kita ambil. Tetapi barangkali dengan yang sudah kita sampaikan, paling nggak sudah banyak yang kita dapatkan, sehingga kita harus bisa mengambilnya sebagai ibrah. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony, monggo, Dokter Buya. Ustaz.
izin Ustadz, mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab dulu mungkin Ustadz, kalau mungkin ada. Kalau mungkin ada monggo nggih. Mungkin nggak ada yang ingin tadi. Mungkin tidak ada Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan atas kajiannya pada hari ini. Mungkin dari ada penyampaian salam desa. Mungkin cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul atas kajiannya. Banyak maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri. Jazakallah khairan. Jazakallah Ustaz.